Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian siapkan bukunya. Buku Sirah kelas 4 ya. Oke. Kalian buka halaman 8. Sudah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Istiqda dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, sudah kalian siapkan bukunya? Nah, di sini Ustazah akan membahas tentang hijrah ke Madinah ya, hijrahnya Rasul ke Madinah. Nah, di sini setelah Islam tersebar di Madinah dan kaum Ansor membaiat Rasul, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk apa Rasul itu memerintahkan kaum muslimin pergi ke Madinah, yaitu untuk menghindari siksaan dari orang-orang Quraisy dan menjaga agama mereka. Nah, kemudian di Madinah itu kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, di sini ada dua golongan, yaitu kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor itu siapa? Ansor itu adalah sebutan untuk penduduk Madinah yang menerima kedatangan kaum Muhajirin. Nah, jadi Ansor ini asli Madinah ya. Sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Nah, itu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah dinamakan Muhajirin, kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin ini melakukan hijrahnya ke Madinah itu secara diam-diam. Kenapa? Karena mereka takut jika kaum Quraisy itu tahu perpindahannya itu tadi. Lalu ketika kaum Quraisy itu tahu, mereka akan menyiksa kaum Muhajirin tadi. Jadi mereka itu hijrah secara diam-diam ya. Kemudian dari golongan sahabat yang pertama kali datang itu adalah Abu Salamah. Ia sudah berangkat hijrah ke Madinah setahun sebelum Baiat Aqobah. Ketika itu ia baru saja kembali ke Mekah dari Habasyah. Karena orang-orang Quraisy terus menekannya dan ia telah mendengar kaum Ansor telah banyak yang masuk Islam, ia pun segera berangkat ke Madinah. Jadi Abu Salamah ini berangkat terlebih dahulu ke Madinah ya, 1 tahun sebelum Baiat Aqobah ya. Selanjutnya siapa lagi yang datang golongan awal di Madinah, yaitu Amir bin Rabi'ah bersama istrinya ya. Kemudian setelah Amir itu disusul Abdullah bin Jahaz bersama keluarga dan saudaranya. Kemudian disusul lagi Umar bin Khattab dan Ayas bin Abu Rabi'ah. Nah, kemudian berbondong-bondong kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah. Jadi secara diam-diam mereka itu pelan-pelan gitu. Akhirnya banyak yang hijrah ke Madinah. Nah, setelah 2 bulan dari masa baiat tadi, tidak ada seorang pun yang tersisa di kota Mekah selain Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Nah, tinggal 3 orang tadi. Dan beberapa kaum muslimin yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah. Nah, tinggal orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah sama Rasul, Abu Bakar dan Ali. Nah, adapun Ali, kenapa Ali ditinggal di Mekah? Karena ia diberi tugas oleh Rasul untuk mengembalikan barang-barang orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi Ali ditinggal di Mekah itu untuk mengembalikan barang-barang titipan kaum Quraisy ya. Selanjutnya, nah
setelah kaum Quraisy itu tahu bahwa Islam banyak yang berbondong atau berhijrah ke Madinah dan membawa anak, keluarga dan harta mereka membuat, maksudnya kaum kafir itu, kaum Quraisy itu semakin gusar, takut kenapa? Takut jika Islam itu berkembang pesat di Madinah. Nah, lalu ketika Islam berkembang dengan pesat di Madinah, mereka takut bahwa sehingga dapat mengancam kelangsungan kekuasaan mereka. Jadi kaum Quraisy itu takut terancam. Nah ya, oleh karena itu mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya tersebut. Jadi mulailah itu setelah mengetahui kaum muslimin hijrah ke Madinah itu, kaum Quraisy mulai merancang strategi-strategi. Nah, mereka itu mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Apa inti dari pertemuan itu? Pertemuan itu yaitu rencana membunuh Rasulullah. Nah, di sini di pertemuan ini dihadiri oleh pemuka Quraisy, yang hadir yaitu Abu Jahal, kemudian kemudian Abu Sofyan, kemudian Umayyah. Nah, di sini. Nah, mereka itu rencana apa? Rencananya membunuh Rasul. Nah, jadi keputusan yang sangat keji itu dengan cara seperti apa? Dengan cara setiap kabilah mengirim seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik bersatu membunuh Rasul secara serentak. Jadi setiap kabilah kaum Quraisy tadi diminta untuk mengirimkan perwakilannya, yaitu yang seperti apa perwakilannya? Pemuda yang gagah dan bernasab baik. Nah, kemudian setelah itu, Rasul itu pergi ke rumah Abu Bakar. Kenapa Rasul pergi ke rumah Abu Bakar? Yaitu karena turunlah malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang persekongkolan kaum Quraisy tadi, yaitu yang rencananya untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi itu berangkat ke rumah Abu Bakar, memintanya ngapain di rumah Abu Bakar, yaitu memintanya untuk menemani beliau hijrah ke Madinah serta menyusun strategi untuk dapat sampai ke sana. Jadi ketika malam-malam rumah Abu Bakar itu sudah dikepung. Oleh kaum Quraisy. Kemudian Rasul dan Abu Bakar itu mulai merancang strategi gimana caranya biar sampai ke Madinah. Nah, meskipun rencana yang dilakukan kaum Quraisy tadi rapi, akan tetapi mereka gagal melaksanakan rencana-rencana keji tersebut. Nah, kenapa gagal? Pada malam itu Rasul memerintahkan Ali tidur di ranjangnya Rasulullah. Nah, seolah-olah menggantikan posisi beliau, ya. Tidur di ranjang memakai selimutnya beliau. Nah, orang kafir itu mengintai, mengepung rumahnya Rasul itu dikepung. Kemudian Nabi itu keluar menembus barisan orang-orang kafir tersebut dengan sebelumnya itu menaburkan debu di atas kepala mereka. Saat itu Allah menutupi pandangan mereka sehingga tidak dapat melihat beliau pergi bersama Abu Bakar. Nah, di sini Rasul segera menuju rumah Abu Bakar, lalu keduanya meninggalkan Mekah menuju Gua Sur. Nah, sebelum fajar menyingsing. Gua Sur itu terletak di sebuah bukit yang menanjak terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan sehingga mengakibatkan kaki Rasul lecet. Nah, sementara itu yang di rumahnya rumahnya Rasul tadi, para kaum Quraisy itu mengepungnya sampai pagi. Nah, apa yang terjadi? Mereka kemudian mendapatkan bahwa Ali
bin Abi Thalib yang tidur di ranjang beliau. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Nanti pembahasan selanjutnya yaitu tentang Ghuasul, Ustazah akan bahas di pertemuan berikutnya. Kerjakan soalnya ya, nanti Ustazah set soalnya. Sekian dari Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.